tetangga mau terjadi dia terjadi. Kalau di Jepun mah kaya, di Talun mah kaya, ya tetayang gitu. Nah itu gara-gara tercocok sama jamaah yang hadir majelis terjadi ngaos, tuh di Jakarta model gitu. Nah si anu tuh hadir tuh jadi kan. Ada yang berhenti sholat berjamaah karena nggak jadi pengurus masjid, berhenti sholat jamaah tuh di Jakarta begitu. Gara-gara menyumbang itu, ya, pendapatnya itu diselesaikan, nggak diterima, itu jadi nyumbang, itu di Jakarta model gitu. Nah ini dia masih tahu kaya. Ayah maksakan, kalau sabak itu mewakafkan, itu akhirnya, ya. Jadi angkat jadi imam, berhenti jadi imam, berhenti jamaah, tuh di Jakarta begitu. Nah, di mana ditaruh kayaknya. Apakah ada perintah sholat berjamaah keutamaannya? Kalau sholat sendiri di rumah tuh 1, kalau berjamaah 27. Tapi kalau kamu nggak cocok sama sholat jamaahnya, baik pengurusnya atau jamaahnya, tenang mau, tak ayah aja begitu. Ini karena buruk itu punya hati. Telah diberikan kesempatan kita dalam bulan Rajab, tazkiyatul badan minadz dzunub. Kita bersihkan, kita sucikan ini. Ingat dosa-dosa kita daripada dosa. Maka dianjurkan selama bulan Rajab baca istighfar paling tidak 70 kali. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dibaca tuh. Dibaca tuh. Akhirnya bulan Sabar dibaca tuh. Kan bulan Rajab banyak tuh. Bulan Sabar baca 70 kali. Rasulullah mendinten. Inilah astaghfirullah bil yaumi sab'ina marrah wa bi riwayatin ada marrah. Aku mohonkan ampunan beristighfar kepada Allah 70 kali. Bahkan dalam satu ayat sampai 100 kali. Wahai Nabi, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak punya dosa beristighfar. Ini tarbiyah mendidik kepada umatnya. Hendaklah ingat akan dosanya, akan kesalahan, mohonkan kepada Allah itu akan ampunan. Bersihkan hati kita bulan Rajab. Nanti kalau sudah masuk bulan Sya'ban seperti ini, kita bersihkan di hati kita. Tadi luar udah bersih, sekarang di bulan Sya'ban bersihkan. Kita punya hati kita ini minal uyub, dari segala macam sifat-sifat tercela, dari segala macam akhlak yang buruk, sifat iri, sifat dengki, kesel. Itu kesel lah perasaannya. Yo kesel kan macam-macam sebabnya, bisa dendam, bisa iri, bisa ngambek. Dia suka ada yang ngambek kan sendiri dia. Itu tetangganya lupa ngundang karena pikirin yang jauh-jauh. Ya tiba-tiba besok datang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tidak seperti itu saja kita baca awal zikir, itu mengingatkan buat diri kita sendiri. Jangan sampai kita melepaskan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Kita berzikir, kita sholat, kita puasa, tapi hati kita nggak puasa, hati kita ini nggak sholat, hati kita nggak zikir, jauh dari segalanya. Kenapa? Ditutupi nih hati kita ini dengan sesuatu. Kenapa? Karena kecintaan kita terhadap dunia sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal ayat yang saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Jadilah ini termasuk kita orang yang mengajak. Wa man ahsanu, enggak ada lagi yang paling bagus, enggak ada lagi yang paling baik kecuali orang mimman da'a yang selalu mengajak kepada ghaib ilallah, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia langsung memberikan contoh wa amila salihan, dan beramal soleh, amal-amal yang baik. Wa kana innani minal muslimin. Ba'dul mufassirin menafsirkan ini ayat ini adalah kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tidak ada di atas muka jagat bumi ini sebab makhluk semuanya itu, bahkan malaikat, mimman ahsana ilaihi wa man ahsanu ilallahi, enggak ada lagi. Wa man ahsanu, enggak ada lagi. Orang yang paling bagus da'a ilallahi, yang mengajak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Paling dekat adalah pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mazhabul arba'ah Imam Syafi'i, dimulai daripada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ini mazhab apa? Yaitu da'a ila syariah, ila amal. Jadi mereka mengajak untuk mengamalkan syariat yang diatur dalam fikih, cuma hanya sebagian. Adapun Al-Imam Al-Asy'ari wa Imam Al-Maturidi da'a ila tauhid, yang mengajak untuk bertauhid. Maka tauhid kita, mazhab kita adalah Imam Al-Asy'ari Al-Maturidi. Adapun fikihnya daripada mazhab arba'ah, terutama Imam Syafi'i. Adapun yang mengantarkan kita da'a ila mukasyafatil ghuyub, yaitu tidak lain adalah Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi. Itu ahli mukasyafah beliau. Kalau seseorang itu sudah bakal sebagaimana itu Imam Junaidi, udah nggak kelihatan lagi di dunia, semuanya yang ada cuma hanya Allah. Bahkan menganggap berdosa apabila saya walaupun dalam sekejap lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat enggak? Pernah enggak lupa sama Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari? Lupa melulu, ya. Lupa. Sambil sholat sambil kesal. Sambil baca Quran sambil nyinggung, nyindir. Bapak tidur baik baca Al-Quran di depan kan nyindir itu, nyakitin. Tidak boleh. Bahkan Rasul selalu mengajarkan apabila ada orang sholat kita, pada saat kita mau Quran, datang orang sholat, kita rendahkan suara kita supaya tidak terganggu sholatnya. Takut nanti kita baca Fatihah sudah akhir walad dolin, dia baru ngikutin kita walad dolin. Paham tidak? Was-was aja di dalam sholat itu, jamaah di samping udah bikin error, udah bikin bingung kita. Karena waktu saat saya sholat di Masjidil Haram kali pertama, waktu saat takbir ini di samping saya ada yang was-was, takbirnya bolak-balik, tak beres-beres, ya. Kalau sekali itu cukup apabila sudah mencukupi syarat, ya, dengan 3 syarat, ya, kita ta'yinkan, kita tentukan. Pertama adalah al-qasdu, maksudnya apa? Adalah usalli. Ta'yinkan, tentukan nih, zohar. Allahu Akbar, karena imam sudah takbir, saya takbir Allahu Akbar. Ini di samping. Allah. Hilang, itu langit. Terjadi. Balik lagi. Terberes. Nah, udah imam udah baca Fatihah, udah mau rukuk. Allah. Jadi baca Fatihah saya juga tidak dulu nih, ngikutin tarik nafas ini. Terberes takbirnya. Allah. Sudah 1 rakaat, belum beres juga takbirnya. Di dalam salat itu ada 3 rukun, ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Kalau rukun qalbi cuma 1, yaitu niat. Ya tersah, lamun digertakkan dalam hati pada waktu saat takbir itu niat. Ada namanya rukun qauli. Rukun qauli itu ucapan, termasuk yang rukun adalah Fatihah, baca salawat pada tasyahud akhir. Ini baca Fatihah aja. Kalau di dalam hati tersah, Allahu Akbar salat subuh, digerakkan itu mulutnya. Tersah. Paling tidak isma' bin abseh, supaya memperdengarkan pada bismillah. Alhamdulillah, digerakkan supaya kita dengar apa yang kita lepaskan itu Fatihah. Kalau dia banyak ngomong, udah salat subuh 2 rakaat, setelah Fatihah yang pertama rakaat pertama surat Al-Ikhlas, rakaat kedua setelah Fatihah baca surat Qul huwallahu ahad, sambil nurutan. Pengen masuk surga, kemana jalannya? Ada yang baca Fatihah itu was-was, tarik teuing. Bismillah, alhamdulillah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
Saya ketemu mau di ujung udah mau bolak jadi iya karena berdua, iya karena sebalik deh. Ilmu-ilmu yang kita udah dapat dalam majelis dalam pusat kita ngawas, kita amalkan. Karena akan sia-sia gak bermanfaat. Dikata waman ahsanu qaulan da'a ilallah. Sekarang kita ajakkan dari orang-orang yang terdekat kita. Istri ngaji, ingatkan suami, suami ngaji, ingatkan istri, anak-anak, keluarga, saudara. Sebagaimana kita ingin dirahmati oleh Allah, mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, pun mereka semua menginginkan itu. Apa yang kita dapatkan kenikmatan, kebaikan daripada ilmu yang kita dapatkan bagi ajak mereka. Kita tidak seperti Imam Mazhabul Arba'ah mengajak orang itu melaksanakan syariat Allah secara utuh. Dan kita termasuk orang yang tidak mengajak orang itu bertauhid sebagaimana pembekalan ilmu Imam Asy'ari dan Al-Maturidi. Dan kita termasuk bukan ahlul muhasabah. Kita terhijab hati kita ini dengan kesenangan dunia sehingga selalu lupa kepada Allah sebagaimana Imam Junaid Al-Baghdadi. Dan semuanya itu terkumpul pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ayat dikatakan wa man ahsanu qaulan da'a ilallahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Itu adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beruntung saat ini tinggal kita ngamalin wa 'amila salihan. Punya sawah tadi pacut, tadi tanam, hasil hasil. Punya ilmu, punya sawah, tani terpakai ilmu, hasil punya ilmu terpunya sawah hasil. Jadi ilmu dengan amal itu harus. Jika kita ingin bahagia dunia akhirat, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah jadikan mereka hidupnya bahagia, senang, tersuntuk, terbingung, tersesat. Hidupnya bahagia. Jika dia mendapatkan nikmat, syakara, fa innahu khairan lahu, bersyukur, maka akan menjadi baik. Apabila mendapatkan musibah, ya. Ada orang astronot datang ke rumahnya, dijemput. Dia bersabar, bahkan khairan. Astronot atau astronot. Sekarang kalau orang sakit ada astronot datang pakai ambulan. Ya sedikit sebagai tip ya, sebagai tip. Ya. Sabar dibagi 4. Sebagai tipnya sebagai bermanfaat, pindah lagi balik nih. Sabar dalam bertakwa yang jelas. Sabar menjalin maksiat jelas. Sabar yang ketiga dari yang keempat itu indal makari. Pada waktu saat kita menghadapi sesuatu yang kita nggak sukai, lapar, tersuka, sakit, tersuka, dibenci orang, tidak suka, punya masalah dalam usaha, ya, bangkrut, jadi sukai. Itu ada 2 macam, dibagi 2 al-makari, hal yang tidak disukai. Yang pertama min kibalillah, datangnya hakikatnya itu Allah. Sehat dan sakit itu hakikatnya dari Allah. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, fa idza maritu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, maka yang menyembuhkan itu Allah. Yang kalau kita sakit ini yang menyembuhkan adalah Allah. Cuman kita sabab aja, sakit perut, minum obat sakit perut, jadi sembuh. Berapa banyak orang sakit perut, minum obat sakit perut tersembuh. Karena orang belum mungkin sembuh. Ada orang itu kagak kontak dengan orang yang terpapar corona, kena corona, padahal di rumah aja. Ya. Ada orang setiap hari kemana-mana, Allah jaga, tetap terkena. Ya. Ini contoh hakikatnya dari Allah. Pernah kita luka ini jatuh di jalan waktu saat ke sawah, sehingga berdarah. Itu hakikatnya dari Allah. Dan juga sebabnya itu karena lalai. Mungkin ada benda tajam, kita jalan terpleset sehingga jatuh. Hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Miskin kaya itu hakikatnya Allah. Wa minhum, di antara mereka mayyusi'u rizqahu wa yaqdir. Di antara mereka ada yang diluaskan rezekinya, ada yang disempitkan.
Ada yang diluaskan, ada yang itu ada hikmah min Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah sayang, semuanya Allah rahmati. Jika mereka bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka akan jadi baik. Mereka bersabar terhadapnya itu, maka akan jadi baik. Maka semua itu hakikat. Dekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, harus kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang sepertinya nih, ya. Rasa takut kita ini hilang. Karena rasa takut kita sudah habis buat corona. Sama Allah nggak takut. Nggak punya amal kita nggak takut. Ninggalin sholat kita nggak takut. Durhaka suami sama istri itu juga nggak takut. Anak durhaka kepada orang tua kagak takut. Ya. Banyak nggak takut. Kita soalnya kalau udah mendekati bulan Sya'ban seperti ini, hati kita masih kosong untuk mempersiapkan bulan Ramadan. Mereka tuh para sholihin, ada yang mempersiapkan datangnya bulan Ramadan sebulan sebelumnya, mulai awal Sya'ban. Ada yang 2 bulan sebelumnya diperbanyak puasa mulai dari bulan Rajab. Bahkan setelah selesai Ramadan dipersiapkan lagi dalam setahun untuk Ramadan berikutnya. Kenapa? Karena mereka senang. Man fariha biduli Ramadan haramallahu jasadahu alamnya rani kosong ya. Nih, channel mah puasa deui ini. Banyak hayangnya. Banyak amalnya, banyak cita-citanya yang belum tercapai. Bingung mau datang Ramadan. Ya kemarin tidak lagi panen cabai gagal, sering hujan, lepas. Padahal cabai rawit harganya mahal. Dia seberapa sekarang? Cabai rawit turun 100.000, ya Allah. Beli sekewa timbang saya. Nah cabai ada giliran cabai sekarang ya mudah-mudahan musimnya tanam timun suriknya. Tiga minggu ketemu hujan. 3 minggu ya garing itu. Makanya hujan tadi rahmat. Ya. Rahmat enggak? Saya itu mau rusak baju bersama saya dengan Habib Anis bin Abdul Habsi. Oh rusak mulai hujan enggak? Ya. Hujan besar. Beliau menyatakan kalau seandainya hujan ini dapat dipindahkan ke Solo saya bayar. Rahmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang enggak baik-baik buat kita ini. Kan menurut adat kita nyalain Allahnya lagi, nanti hujan lagi nyalain Allah. Ini lagi nanam timun surit, hujan lagi nyalain Allah. Ya, lagi nanam cabai banyak hujan disalahin, hujan baik. Tak pas. Ini karena otak kita nih gak pas nih. Sikapilah hadapin semuanya itu beriman kepada Allah, berkat innal ladzina amanu wa amilus salihati, bersenang bahagia. Maka orang-orang kafir sebaik apapun mereka punya amal, karena tidak beriman oleh Allah, batal mereka punya amal di akhirat. Allah terbalas, mereka punya kebaikannya. Kita beruntung nih, udah punya modal, anugerah nikmat yang besar Allah berikan ke iman. Tinggal sekarang kita mengamalkan, taati Allah, bertakwa kepada Allah, laksanakan perintahnya, jauhkan larangannya. Insya Allah nanti kita termasuk orang-orang yang bahagia setelah kembali nanti di akhirat. Jam seberapa? Tersasat? Terus di situ enak makan bakso. Dia kaya aja tak kaya. Nikmat ya. Doakan nih. Sekarang kita kumpul nih, jaga. Yang paling dekat nanti mau nisfu Sya'ban. Ya, dibereskan tuh semua kesalahan. Jangan lagi perasaan kesal sesama jamaah di masjid, di majelis taklim, terutama di rumah. Sing akur. Itu suami sang istri, sang barudak, sang tetangga, terutama saudara. Ya, saudara. Nah, kadang-kadang saudara susah. Sama orang baik yang jauh itu lebih dekat sama saudara. Nanti kalau saat dia berdoa itu Allah nggak ijabah, Fatiur Rahim, orang yang memutuskan silaturahmi. Wa insama wa insala, walaupun getol itu dia sholatnya, dia puasanya, tapi akur sama saudara, dia akur, taat kepada orang tua, nanti nggak diterima. Karena muamalah itu adalah penting. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua penyakit yang ada dalam hati kita dan Allah berikan kemudahan, semuanya akan menjadi baik dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan, kalau saja bulan Rajab kita sudah bersihkan, sekarang bulan Sya'ban berusahakan semua kotoran. Sebelum nisfu Sya'ban nanti kita baca Yasin 3 kali, hati kita sudah ngeplong, enggak punya masalah, lego ya.
nanti setelah itu baru bulan Ramadan itu tazkiyatul roh, baru bersihkan kita punya roh, baru nanti ya kita naik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mi'rajkan hati kita gantungkan kepada Allah, sehingga pada waktu saat indah sakaratul maut Allah berikan kekuatan dan kemudahan sebagaimana doa yang telah kita bacakan para pendahulu kita, orang tua kita, guru-guru kita, para ulama, para tokoh masyarakat. Semoga semuanya itu akan bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Ya segitu baiklah. Ini candi bukan nih kitabnya tadi terjadilah, dah segitu baiklah. Lama dia pengen hayang diteruskan nanti tanggal 1 bulan ini ya, setelah tanggal 28 insyaallah Ahad wengi Senin ya, nisfu Saban kan ya, tanggal 28 atau wengi Minggu ya, wengi Ahad atau wengi Senin. Nanti tanggal hiji Kamis ya, tanggal 19 bulan Syaban itu tawakuf di pesantren Darul Islam. Ya, sekarang sudah masang tenda, ini getol tukang tenda mah. Mau balik mau angkat gaji mau ke Jiput sudah masang tenda buat 2 minggu acaranya. Nah, insya Allah mau siap. Kenapa ini dalam bentuk manpari habibullah Ramadan, gembira, seneng, bahagia ya, kita semangat bunga karena mau datangnya bulan Ramadan. Insya Allah Allah haramkan, Allah jauhkan dari sisaan api neraka, amin ya rabbal alamin. Segitu baik atau nuhun dan mohon maafnya. Mari kita akhir dengan baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina